Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Gazi Isbula. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan sebuah film yang berjudul The Miracle Worker. Uh, Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang menderita penyakit atau gangguan tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Gadis ini bernama Helen Keller. Ia lahir pada 27 Juni 1880 dan ibunya yang bernama Catherine Keller. Ayahnya juga bernama Arthur Keller, dan Helen di sini juga mempunyai kakak laki-laki tiri yang bernama James Keller dan seorang adik. Jadi film ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang tidak dapat melihat dan berbicara. Selain itu, Helen juga dijauhi oleh teman-temannya karena Helen mempunyai emosi yang kurang terkontrol, sehingga Helen suka memukul teman-temannya dan hanya ibunya saja yang dapat menghentikan dia dengan cara memberikan permen kepada Helen. Ibunya juga mengerti apa yang Helen mau dan apa yang Helen tidak mau. Jadi di sini Helen juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang biasa disapa dengan panggilan James. Kakaknya Helen ini juga cemburu kepada Helen. Ia berpikir bahwa Helen hanya berpura-pura dan tidak mau berbicara, agar tidak perlu menjawab pertanyaan dari siapapun. Hal itulah yang membuat kakak dan ayahnya berdebat dan tidak pernah akur. Jadi ayahnya juga memiliki peluang terakhir untuk memasukkan Helen ke rumah sakit jiwa karena mereka sudah membawa Helen ke rumah sakit dua negara, tetapi tidak ada yang sanggup. Tapi bibinya Helen tidak setuju. Ia berkata bagaimana jika mengirim surat kepada Dr. Chisholm di Baltimore. Karena bibinya pernah membaca di artikel dan koran bahwa dia telah sembuhkan banyak kasus kebutaan yang tidak dapat dilakukan oleh dokter lainnya. Jadi ayahnya tidak setuju. Namun di situ ibunya Helen langsung memotong pembicaraan mereka dan berkata kalau dia siap kecewa berkali-kali. Bibinya menyurati dokter tersebut, tetapi ayahnya Helen berpikir bahwa tidak ada obat secepat itu. Jadi terima saja kenyataan dan semua akan baik-baik saja. Di situ kakaknya pun berkata bahwa tidak ada yang membuat Helen senang. Semua hanya akan memperburuk keadaannya. Tetapi ayahnya bilang bahwa Helen bisa senang dengan melakukan hal-hal kecil. Di situ muncullah perdebatan antara kakak dan ayahnya. Ayahnya langsung berkata ingin mengurung Helen, tetapi ibunya tidak setuju karena nanti Helen seperti orang gila. Nah, di situ ayahnya mulai setuju dengan perkataan dari bibinya tadi, yang ingin menyurati Dr. Chisholm dan beliau ingin mengirim surat kepadanya. Setelah menyurati dokter tersebut, tidak dapat melakukan apa-apa dan beliau merekomendasikan kepada Alexander Bell yang biasa disapa dengan Nyonya Sullivan. Nyonya Sullivan berpikir bahwa cepat atau lambat Dr. Chisholm akan menyingkirkan dia dari tempat kerjanya dan bertanya apakah anak itu pintar atau bodoh dan bisa diajar. Dr. Chisholm lalu berkata bahwa Helen penuh dengan kemarahan. Lalu Nyonya Sullivan menjawab bahwa dia juga penuh dengan kemarahan. Jadi disarankan kepada dokter bahwa ia perlu memperingatkan keluarga Keller bahwa mengenai dirinya. Tetapi dokter tidak mau karena itulah kualifikasi pekerjaannya. Disitulah kekurangan dan kelenihan Nyonya Sullivan akan dibagikan kepada orang lain yang sulit dibodohi dan sulit lagi dibuat senang. Helen memiliki bahasa isyarat yang mencari ibunya dengan menaruhkan tangan di pipinya dan digerakkan ke atas dan ke bawah. Helen juga akrab dengan ayahnya, itu pun kalau diberi satu permen. Hari berganti hari, pengasuh Helen pun datang, kemudian dijemput oleh ibu dan kakaknya Helen. Nyonya Sullivan pikir bahwa mereka juga membawa Helen untuk menjemput dirinya, tetapi ternyata tidak.
karena ayahnya ingin menghabiskan waktu bersama Helen di rumah. Tetapi James berkata kepada ibunya bahwa seharusnya dia malu karena telah berkata begitu kepada Nyonya Sullivan. Lalu kakaknya bilang kepada Nyonya Sullivan bahwa di tempat mereka tinggal itu suka mengarang cerita untuk bercanda. Jadi kakaknya harap kalau Nyonya Sullivan tidak marah, dan disitulah Nyonya Sullivan hanya diam. Dalam perjalanan pulang, ibunya Helen bertanya kepada Nyonya Sullivan, seberapa jauh anak bisu tuli bisa belajar. Tapi Nyonya Sullivan bertanya balik ke ibunya, apakah Helen berkomunikasi dengan kalian? Ibunya mengatakan bahwa ibunya mengatakan bahwa dia tahu apa yang diinginkan Helen, tetapi kakaknya mengatakan tidak, karena orang-orang tahu itu kalau ibunya hanya memberikan permen kepada Helen akan tenang sementara. Di situ kakaknya bilang kalau Nyonya Sullivan mengajarkan Helen duduk lebih tenang lagi, dan Nyonya Sullivan menjawab dia perlu mengajarkan bahasa terlebih dahulu kepada Helen, karena Helen tidak tahu kata-kata bagaimana Helen tahu tidak tahu kata-kata bagaimana Helen tahu kalau Nyonya Sullivan menyuruh duduk tenang. Ibunya menjawab, mungkin Nyonya Sullivan tidak mengerti kalau Helen tidak bisa melihat dan mendengar. Tetapi Nyonya Sullivan bilang jika inderanya ganjil dan bukan pikirannya, dia pasti punya bahasa. Menurut Nyonya Sullivan, menurut Nyonya Sullivan bahasa lebih penting bagi pikiran daripada cahaya bagi mata. Setelah sampai di rumah, Nyonya Sullivan bertemu dengan Kapten Arthur dan juga Helen. Setelah Kapten melihat Nyonya Sullivan, tampaknya ia kasar sekali, padahal Kapten belum pernah bertemu dengan Nyonya Sullivan, tetapi dia sudah menilai buruk tentang Nyonya Sullivan. Hari pertama Nyonya Sullivan mengajarkan Helen dimulai dengan kata boneka dan kata lain sebagainya. Lalu mengatakan kepada Helen kalau semua benda itu punya nama. Hari terus berlalu dan Nyonya Sullivan mengajarkan Helen makan yang benar. Kalau makan harus duduk dan makan harus menggunakan sendok, tetapi tidak boleh memakai tangan yang sebelumnya pernah diajarkan, dan lama-kelamaan Helen mulai terbiasa akan hal itu. Dari cerita di atas bahwa orang tua Helen terlalu memanjakan dan mengikuti apa yang Helen mau, tanpa mereka berpikir kalau memanjakan anak itu kurang baik. Dengan itulah yang akan membuat anak berpikir apa yang dia mau, dia harus menangis dan merusak sesuatu agar keinginannya tercapai. Jadi dari film ini saya akan mengaitkan teori John Piaget dengan film tersebut. Jadi Helen mempunyai amarah yang kurang terkontrol, sehingga orang-orang terdekatnya kurang merasa nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap sensorik motorik dalam teori John Piaget ini mengenai perkembangan kognitif pada anak. Selama mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik dengan tindakan motorik melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik yang menggapai menyentuh. Kaitannya dengan film Helen Keller, yaitu Helen tidak bisa melihat dan mendengar. Setelah itu Helen mengenal orang dengan cara menyentuh tangan dan wajah orang tersebut. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, menurut teori psikososial Erikson, Helen berada pada fase percaya diri versus rendah diri. Dari film ini dapat dilihat dari bagaimana kesabaran Nyonya Sullivan dalam mengajarkan kosakata dan lingkungan pada Helen. Berkat kesabaran dan dukungan dari Nyonya Sullivan dalam mengajari Helen, akhirnya Helen dapat memahami kata dan benda pada saat itu. Yang pertama ia ketahuinya adalah air. Jadi Helen merasa senang dan bangga, kemudian menyembunyikan lonceng untuk memberitahu keberhasilan kepada semua orang. Yang keempat, teori belajar sosial adalah proses belajar yang muncul sebagai fungsi pengamatan, penguasaan, dan peniruan perilaku orang lain.
Eh, dalam kasus Helen Keller ini, Helen mempunyai keterbatasan indera. Ia mengalami kebutaan, bisu, dan tuli. Namun Helen adalah anak yang pintar karena ia mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh pengasuhnya. Nyonya Sullivan yang mengajarkan cara berbicara menggunakan bahasa isyarat tangan dengan menggerakkan tangannya pada Helen sehingga Helen mampu meniru gerakan tersebut. Namun pada akhirnya Helen dapat memahami dan mengerti. Helen dapat memahami, mengerti, dan menangkap maksud dari kata yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan tersebut. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori Harlock, pola emosi pada anak ada 9 aspek, yaitu rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa malu, rasa duka cita, rasa cemburu, rasa marah, dan rasa ingin tahu, dan rasa gembira. Dalam kasus Helen ini, ia adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, melihat, dan mendengar, sehingga Helen kesulitan untuk mengungkapkan emosionalnya. Hal itu membuat Helen menjadi anak yang penuh dengan kemarahan karena ia susah mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Yang keenam, pendekatan yang dilakukan oleh Nyonya Sullivan kepada Helen adalah mengajarkan kepada Helen untuk berbahasa isyarat dengan menggerakkan tangannya dan diikuti oleh Helen. Ketika apa yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan kepada Helen, Helen bisa dilakukan oleh Helen, maka ia akan memberikan boneka sebagai hadiah. Secara kognitif, Helen bisa mempelajari apa yang diajarkan oleh Nyonya Sullivan kepadanya, karena ia memutuskan untuk mengajarkan Helen sampai dapat memahami apa yang diajarkan Nyonya Sullivan. Teori belajar sosial adalah proses belajar yang muncul sebagai fungsi dan pengamatan, penguasaan, peniruan perilaku orang lain, sehingga Helen dapat meniru apa yang dilakukan Nyonya Sullivan terhadapnya. Seperti ketika Nyonya Sullivan menampar Helen waktu pertama kali Helen diajarkan untuk menggunakan sendok dan garpu di piringnya sendiri. Dalam pembelajaran ini membutuhkan waktu dan kesabaran karena dapat pembelajaran tersebut memerlukan kebiasaan dan pembiasaan. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.